sini saya akan menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan sekitar terbebas dari sampah, kotoran, dan polusi. Hal ini mencakupi kebersihan udara, air, dan tanah, serta memastikan bahwa air di sekitar kita termasuk rumah, sekolah, dan tempat umum terjaga kebersihannya. Yang berikutnya, tujuan menjaga kebersihan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat. Lingkungan yang berisi dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menjaga kebersihan, kita turut melindungi flora dan fauna serta menjaga ekosistem. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana nyaman dan tenang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, manfaat menjaga kebersihan. Yang pertama, mencegah penyakit menular. Misalnya, demam berdarah dan diare dapat dicegah dengan menjaga kebersihan air dan lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kebersihan udara. Lingkungan yang bebas dari sampah dan polusi udara meningkatkan kualitas udara yang dihirup masyarakat. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan alam. Menjaga kebersihan lingkungan membantu dalam melestarikan alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Yang keempat, membuat lingkungan menjadi lebih menarik. Lingkungan yang bersih lebih menarik secara estetika dan dapat meningkatkan nilai sosial dan ekonomi suatu daerah. Baik, yang berikutnya yaitu patofisiologi. Yang pertama, infeksi saluran pernapasan. Udara yang tercemar oleh debu, asap, dan polutan lainnya dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis atau asam. Yang berikutnya, diare dan penyakit pencernaan. Air yang terkontaminasi oleh bakteri seperti E. coli dapat menyebabkan diare, kolera, dan penyakit pencernaan lainnya. Yang ketiga, penyakit kulit. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan infeksi kulit seperti jamur atau skabies karena bakteri dan parasit berkembang biak di tempat yang lembab dan tidak terjaga kebersihannya. Yang keempat, demam berdarah atau DBD. Sampah yang menumpuk dan genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Selanjutnya, cara pencegahan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, melakukan pemilihan sampah, misalnya pisahkan sampah organik dan non-organik untuk memudahkan proses daur ulang dan pengomposan. Yang kedua, membersihkan saluran air. Pastikan saluran air bebas dari sampah untuk mencegah genangan air dan banjir. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal, misalnya membersihkan rumah dan lingkungan sekitar secara rutin untuk menghindari bakteri dan serangga. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik, misalnya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dapat mengurangi sampah plastik yang sulit terurai. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi, misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan melalui penyuluhan, kampanye kebersihan, atau kegiatan gotong royong. Baik, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan lestari untuk kita dan generasi mendatang. Melalui materi penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami atau lebih sadar pentingnya peran aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Baik, sekian video materi penyuluhan yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua.